mendadak sekali, cuman sesuatu seperti sebuah beban di hati saya yang saya pengen sharing. Dan saya rasa saya pengen bagi pengalaman dengan Tuhan, yang bukan artinya pengalaman saya lebih banyak dari Anda semua, bukan. Cuman maksudnya setiap kita pasti punya pengalaman berbeda-beda dengan Tuhan. Dan mungkin hari ini saya pengen sharing jalan apa yang Tuhan bawa saya gitu loh. Ke jalan seperti apa Tuhan bawa saya. Jadi mungkin yang saya sharing hal ini balik lagi seperti minggu lalu saya sampaikan, apa yang menjadi prinsip buat saya belum tentu adalah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kamu. Jadi masing-masing tanya Tuhan, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya tangkap. Apa yang akan saya sampaikan tidak bermaksud sama sekali untuk memporak-porandakan apapun, cuman mungkin lebih sharing gitu ya. Balik lagi, tangkap apa yang menjadi bagian kamu dari Tuhan Roh Kudus masing-masing. Mari Tuhan Roh Kudus bicara pada hati kami. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara, agak mendadak ya, cuma saya sharing sedikit aja ini yang ada di hati saya. Yang kemarin ketika hari Senin kita menara doa, kita alamin lawatan Tuhan. Ya, by the way, ya udahlah. Minggu lalu, hari Senin kemarin saya pribadi sih berasa, nggak tahu saudara kemarin pas menara doa, berasa gak sih ada sebuah bobot pengurapan yang berbeda, nggak biasanya kita alami di menara doa. Dan yang saya tahu, Tuhan lagi mau break out apa yang dia sedang kerjakan di tengah kita. Dan semua yang kita alami itu baru permulaan. Saya sangat percaya ke depan-depannya Tuhan seperti mau beri fondasi akan apa yang kita harus kerjakan. Saya ingat tahun 2017 kalau nggak salah, ketika kita di Light Generation, ya balik lagi, bukan bicara menggurui, tapi sharing pengalaman. Ketika kami di Light Generation pertama kali ngalamin lawatan yang cukup kuat sekali, saya masih ingat selesai mereka pulang, saya stay di atas mimbar dan saya berdoa, Tuhan, karena saudara, ketika kita pertama kali ngalamin lawatan di calling, pas kita lagi praise aja, anak-anak udah mulai rebah sama Roh Kudus gitu, ngalamin lawatan Tuhan. Dan ketika semua sudah pulang, saya stay. Saya ajak anak-anak untuk naik juga setelah KKR stay. Dan saya bilang, Roh Kudus kuat bicara di hati saya nggak pernah lupa. Dia bilang, aku akan ajari kamu bagaimana berenang dalam kedalaman yang seperti ini. Saudara, sebab ada dimensi kedalaman tertentu yang Roh Kudus, yang surga punya ya. Ada dimensi kedalaman tertentu yang surga punya. Dan untuk kita bisa belajar bermain dalam dimensi yang lebih dalam, kalau saya ambil analoginya, misalnya Anda mau berendam, mau scuba diving. Kalau Anda mau diving, cara Anda berenang di kolam renang yang setinggi ini, 10 meter, 20 meter, 30 meter, itu beda. Cara Anda berenang di kolam renang anak-anak dengan cara Anda berenang di dalam kedalaman tertentu, itu beda, saudara. Itu beda, apalagi kalau saya yang biasa mimpin di mimbar. Saya akan sangat-sangat sadar tentang kedalaman-kedalaman yang Roh Kudus tiba-tiba turunkan di tempat itu. Karena ya pergerakan, pengurapan saya memang di situ gitu ya. Jadi saudara, saya sadar ketika waktu itu kita ngalamin lawatan Tuhan yang dalam seperti itu, jujur saya nggak tahu mesti ngapain. Saya lihat-lihatan sama Vina. Akhirnya saya bilang, udah gue khotbah yang udah gue siapin gitu loh. Dan saya tahu itu bukan khotbah yang terbaik. Dan itu juga bukan yang Tuhan Roh Kudus mau gitu loh. Tapi Tuhan Roh Kudus bukan marah karena saya tidak tepat, tapi lebih ke arah begini, kamu belum tahu bagaimana berendam dalam kedalaman seperti ini, aku akan ajari kamu. Nah saudara, penting sekali, sebelum kita buka 1 Tawarik 7, saudara, satu firman Tuhan yang tadi pasti saya di belakang dapat ayat firman ini, saudara. Yakobus 1 ayat 21. Saudara kalau baca, ini ayatnya unik sekali, dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Yang B-nya ya, kalau Anda baca yang B-nya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau dalam bahasa Passion, terus Message, juga Anda akan baca, terimalah firman Allah dengan roh yang sensitif. Terimalah apa yang Tuhan mau sampaikan dengan hati yang sensitif. Jadi ada sebuah kesensitifan yang kita punya, saudara. Kita harus bisa sensitif dengan apa yang Tuhan mau, gitu loh. Jadi ketika itu terjadi kemarin, ya saya cerita balik lagi ke kejadian waktu itu.
ketika saya tahu ini jelas bukan sebuah kedalaman yang saya familiar. Saya nggak tahu saya mesti ngapain. Yang saya tahu saya harus khotbah, dan saya udah siapin itu dari kemarin. Dan yang saya tahu KKR harus ada khotbah, gitu kan? Kan lucu kalau KKR nggak jadi khotbah, gitu kan? Saya tahu ketika selesai, saya tahu itu bukan yang Tuhan mau. Nah, selesai ibadah, saya tahu Tuhan masih mau dealing sama saya. Makanya saya duduk stay. Ketika semua pulang, Roh Kudus bicara yang saya nggak pernah lupa. Dan saya pernah sampaikan ke mentor-mentor. Tuhan akan ajari kita bagaimana berendam dalam kedalaman seperti ini. Tapi terlebih dahulu, saya sadar ada sebuah kesadaran, Tuhan, saya nggak ngerti. Nah, ini penting. Kalau Anda mau belajar lebih banyak, Anda harus punya roh yang sensitif. Kalau dalam bahasa message-nya, humble spirit. Roh yang penuh kerendahan hati. Roh yang penuh kerendahan hati itu berkata, bukan Tuhan gue udah tahu, tapi Tuhan gue nggak tahu. Saudara, semakin Anda mau masuk dalam kedalaman tertentu, akan banyak dimensi yang Anda belum tahu. Nah, ketika kita mau masuk dalam dimensi yang lebih dalam, ada tuntutan untuk Anda belajar. Karena ketika kita ngalamin lawatan yang seperti kemarin Senin, itu bukan sebuah pencapaian. Itu bukan sebuah pencapaian artinya, wah kita selesai breakthrough. Bukan. Saudara, yang seperti kemarin, itu adalah undangan untuk Tuhan bilang, lu mau gak? Kayak gimana ya? Ibarat kayak Anda dipancing-pancing. Tujuan Tuhan apa? Mau lu lebih dekat sama dia. Saudara maaf ya, kata-kata saya balik lagi, ini sharing apa yang ada di hati saya. Jadi, kenapa Tuhan bicara bisik-bisik? Kan firman Tuhan berkata, dia tidak bicara pada suara yang besar, tidak bicara pada ini, tidak bicara gempa bumi. Ini dia gak bicara dengan suara seperti itu. Kenapa dia bicara kepada Musa dengan suara yang sangat lembut? Karena Tuhan selalu bicara dengan cara yang mengundang Anda untuk mendekat. Saudara, kalau saya bicara kepada Anda dan suara saya tidak bisa Anda dengar karena terlalu kecil, Anda akan mendekat. Dan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan tuh selalu pancing. Kenapa Anda dipancing? Karena Tuhan mau kasih yang lebih banyak. Ada begitu banyak yang surga punya. Saudara, ada masih banyak yang kami belum paham di life. Ada masih banyak dimensi yang kita mau alamin. Saudara, lucunya paginya sebelum menara doa, pas saya lagi berdoa, Tuhan bicara ke saya begini. Ini yang padahal tadi saya mau sampaikan di Eklesia. Eklesia, komsel kita mentor, itu biasa kita meeting untuk bicara pergerakan Tuhan. Paginya saya cuma dapat begini. Tuhan bicara begini. Apa yang terjadi di light, kalau nggak bisa dibawa keluar, akan mati di light. Pergerakan yang terjadi di dalam, kalau tidak bisa dibawa keluar, akan mati di dalam. Ini aneh. Tetapi saudara masih ngerti, hati Tuhan ketika Anda diajak untuk mengalami sebuah pengalaman rohani tertentu, itu bukan untuk kita. Walaupun memang untuk kita juga. Tapi tujuannya bukan cuma untuk bikin kamu puas. Bukan cuma untuk bikin kita berasa enak. Tetapi di dalam sebuah undangan kedalaman dengan Tuhan, ada assignment, ada penugasan. Ada hati Bapa untuk menjangkau yang lain. Ada hati Bapa untuk menarik orang atau membawa apa yang kamu punya kepada orang lain. Nah, lucunya ketika itu saya dengar, saya baru mau bahas, oke, kita harus sebalik lagi, ini pemikiran manusia. Langsung saya strategi menyusun bagaimana kita bawa ini keluar, bagaimana membawa keluar. Dan ternyata sebelum saya bisa membuat strategi apapun, Roh Kudus sudah terlebih dahulu bergerak. Dia terobos duluan. Tapi saudara, sekali lagi saya percaya ada sebuah undangan untuk kita masuk dalam kedalaman. Dan untuk kita mau masuk ke dalam kedalaman, butuh kesediaan kita untuk berkata, Tuhan, gue siap belajar dari awal. Karena sekali lagi, mungkin kamu udah biasa berendam dalam kedalaman seperti ini. Tapi kalau mau dibawa ke dalam, harus mau diajar. Belajar lebih dalam. Bukan artinya saya akan ngajar. Bukan, saya nggak bisa ajar Anda. Saya juga nggak tahu bahkan. Roh Kudus yang akan ajar kita masuk lebih dalam. Itu yang saya tahu. Gimana cara dia ajar? Personally, lewat proses kehidupan kamu, lewat perjalanan kamu dengan Tuhan. Mulai kamu biasakan dirimu berendam dalam hadirat Tuhan, makin dalam, saudara akan diajar sendiri sama Roh Kudus. Saya ingat itu adalah sebuah titik balik dalam kehidupan saya, di mana saya mulai haus untuk mengejar lebih dalam lagi. Saudara, kalau saya bahas tentang hadirat Allah sedikit, kalau ditanya hadirat Allah tuh ada di mana? Jujur memang kalau Anda baca Kolose 1 dikatakan bahwa hadirat Allah yang mengikat semua yang ada di dunia ini menjadi satu. Betul. Kalau saudara pernah dengar aliran panteisme, itu pemikiran panteisme. Pemikiran panteisme
nggak sepenuhnya salah, tapi memang dia salah karena dia berpikir Tuhan, pohon adalah Tuhan gitu. Kalau area panteisme tuh percaya seluruh universe ini adalah Tuhan. Jadi mereka salah karena mereka berpikir pohon adalah Tuhan. Tetapi di dalam yang mereka percaya ada unsur kebenaran yang berkata bahwa dalam semua ini ada Tuhan di dalamnya. Tapi bukan arti mereka Tuhan. Di dalam pohon bukan Tuhan, tapi di dalam pohon ada hadirat Allah yang mengikat molekul-molekul pohon itu menjadi satu, betul ya? Jadi dalam arti, kalau bicara hadirat Allah ada dalam hidup Anda, saya, dan orang yang tidak percaya sekalipun. Karena hadirat Allah yang menjelaskan kenapa dunia ini masih berputar. Hadirat Allah yang menjelaskan semua yang tidak bisa dijelaskan secara saintifik. Itu hadirat Allah. Kita tahu semua, kita setuju bahwa memang hadirat Allah yang membuat semua ini mungkin. Tapi berapa banyak yang sadar bahwa Alkitab juga mengajarkan ada kedalaman yang diundang lebih tertentu ketika kamu lahir baru contohnya. Ketika kamu lahir baru, ada kepekaan yang lebih dalam tentang hadirat Allah. Sehingga Anda bisa merasakan bobot hadirat Allah yang belum pernah bisa Anda rasakan sebelum Anda lahir baru, betul nggak? Pasti pernah ngalamin kan kedalaman lagi. Dan ada firman Tuhan juga berkata, Kisah Para Rasul berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada namaku. Di situ aku ada, di situ aku hadir. Pertanyaannya gini, berarti kalau 2-3 orang gak berkumpul, Tuhan gak ada? Ada. Kalau gak lahir baru, Tuhan gak ada? Ada. Tapi bobotnya beda. Ketika 2-3 orang berkumpul, di situ ada dimensi hadirat Allah yang tidak bisa diaktifkan kalau kamu sendirian. Di atas itu semua ada lagi, saudara. Dimensi di mana bukan cuma 2-3 orang berkumpul dalam namaku, tapi 2-3 orang berkumpul dengan kelaparan dan kehausan yang menarik dimensi kerajaan Allah turun. Itu bobotnya beda lagi. Dan kehausan, kelaparan akan dimensi yang lebih dalam, itu hanya bisa diteriakkan dari hati yang berkata, Tuhan, aku mau Engkau begitu penuhi saya supaya saya bisa berdampak buat yang lain. Di dalam semua itu ada teriakan Tuhan, penuhi aku, fill me up. Begitu penuh sampai aku bisa luber ke yang lain. Itu baru esensi dari kelaparan, kehausan akan Tuhan. Ketika yang kamu mau, yang kamu kejar bukan cuma untuk kamu, tetapi untuk kamu dipenuhi buat orang lain. Roh Allah ada padaku untuk manusia lain. Itu yang Pak Agung ajar, Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita untuk kita. Roh Kudus ada pada kita untuk orang lain. Untuk orang lain, overflow, kepenuhan, itu target, itu undangan Tuhan. Jadi di dalamnya saudara, ketika Tuhan, saya lihat ketika Tuhan mulai breakthrough, ada sebuah tantangan untuk kamu, mau nggak? Kasih tangan, mau nggak? Let go. Saya masih ingat, Pak Kojo dulu pernah menubuatkan juga. Dimana dulu kita lagi CP, dia lagi khotbah, tiba-tiba dia ngomong, ada Anda semua waktu itu, dia ngomong, Chris, Tuhan kasih kamu jubah yang baru. Bukan artinya jubah yang lama salah. Nggak salah loh. Yang kita kerjakan nggak salah. Yang saya kerjakan saat itu tidak salah. Tapi nggak bisa dipakai untuk musim berikutnya yang Tuhan mau bawa kamu. Saudara, saya sadar semakin kamu berjalan dengan Tuhan, semakin gini, kedalaman seseorang dengan Tuhan bergantung sama diri kita masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini saudara, di hati Tuhan, Dia sangat ingin mendekati kita. Tapi pertanyaannya, saudara, gak usah mempertanyakan apakah Tuhan ingin dekat sama kamu. Oh, Dia ingin. Bahkan ketika kamu masih dosa aja, Dia masih mau dekat sama kamu. Firman Tuhan berkata di Mazmur, pemikirannya terhadap kamu itu jauh melebihi butiran pasir, ya kan? Far exceeds the sands. Butiran pasir. Saudara, butiran pasir, saya mikirin Evelyn, istri saya. Kalau setiap pemikiran saya tentang dia, saya taruh. Saya yakin 1 ember aja mungkin gak penuh seumur hidup saya. Tuhan berkata, pemikiran saya terhadap kamu itu melebihi semua pasir yang ada di dunia ini. Berarti Dia tuh benar-benar mikirin kita. Dan saudara kan gak mungkin mikirin orang yang kamu sebelin. Anda mikirin, kenapa Anda bisa mikirin dia? Karena Anda mau mendekati dia. Apalagi masa-masa PDKT. Anda mau dekat. Jadi dari hati Tuhan, Dia ingin sekali mencurahkan saudara. Oh, masih begitu banyak dimensi kerajaan Allah yang belum pernah bisa dikecap di bumi ini, saudara. Tapi berikut dengan itu, saudara, ada undangan untuk berkata, kita mau nggak nekat? Kita mau nggak siap taat? Dan ketika Tuhan buka, saudara,
Seringkali kecenderungan kita adalah lari kepada yang familiar. Oh begini, oh biasa begini. Enggak. Kenapa nggak kita coba untuk belajar lepasin masuk dalam kedalaman yang misterius? Karena di tempat misterius imanmu bertumbuh. Di tempat yang kamu sendiri nggak paham, kamu harus bergantung sama Tuhan. Di situ, saudara. Di situ menurut saya masih banyak sekali yang Tuhan bisa bukain. Masih banyak. Jangan mau jadi seperti yang lain. Hanya karena di situ ada pergerakan, kita mau kayak gitu. Oh, karena battle pernah ngalamin gitu, kita mau ngalamin battle. Oh karena Mahanaim pernah ngalamin gitu, kita mau. Saudara jangan patok itu dalam hati kita. Patoknya buka, biar Tuhan explore semau dia di sini. Kita taat. Saudara, kalau Anda tanya, kenapa kalau kita bicara sedikit soal kebenaran, kenapa kebenaran disembunyikan sih? Kenapa pewahyuan itu hanya disingkapkan kepada sebagian orang dan sebagian orang tidak menerima pewahyuan? Ya. Balik lagi, Tuhan mau intim sama semua kita. Tapi kenapa? Pertanyaan, kalau Tuhan mau intim sama kita, kenapa hanya sebagian yang bisa intim dengan Tuhan? Karena balik lagi, bagiannya itu di kita. Bagiannya di kita. Memang betul Tuhan yang memprakarsai semua, betul. Tetapi ada bagian di mana kita harus memposisikan hati kita untuk bisa menerima dan mengalami lebih. Balik lagi, kenapa porsi kebenaran pewahyuan disingkapkan kepada sebagian orang lebih banyak sepertinya dibandingkan orang lain? Dan akan mudah untuk kita bilang, oh itu memang karunia dia. Menurut saya itu adalah respon yang tidak bertanggung jawab. Sebab kalau kamu berkata begitu, itu artinya memang dia, gua enggak. Kamu sedang membenarkan dirimu dalam kondisi di mana kamu enggak terima pewahyuan. Padahal firman Tuhan jelas, pewahyuan itu terbuka untuk semua. Tapi kalau kita bisa postur, Tuhan kenapa dia terima, gua enggak alami. Bukannya dengan yang tidak sehat ya, bukan pemikiran yang tidak sehat, tapi pemikiran yang haus, pemikiran yang juga ingin mengalami. Saudara, saya sadar kenapa untuk sebagian orang sepertinya pewahyuan lancar, tapi untuk sebagian orang pewahyuan sepertinya seret. Saya sadar kuncinya satu. Ketika Tuhan sampaikan ke saya, bobot atau takaran pewahyuan yang aku singkapkan kepada orang bergantung sama kesiapan dia untuk taat. Karena aku begitu mengasihi semua anak-anakku, kepada mereka yang aku lihat belum siap taat, aku gak akan bukain bobot pewahyuan berikutnya. Karena kenapa? Ketika kamu dibukain, ketika kamu terima suara Tuhan, kamu tangkap isi hati Tuhan, dan kamu tidak taat, di dalamnya ada penghakiman. Di dalamnya ada tuntutan dari Tuhan. Kepada mereka yang ini dituntut banyak kan, dikatakan begitu kan? Dituntut banyak. Jadi ketika hati kita siap untuk taat, akan banyak takaran-takaran yang Tuhan akan bukakan selanjutnya. Saudara, ketika kami ngalamin di mana Tuhan bilang, aku akan ajar kamu dalam kedalaman seperti itu. Saudara, jujur saya seperti anak kecil mulai belajar lagi. Tuhan, aku mau belajar peka sama hadiratmu. Aku mau belajar hidup dalam integritas. Aku mau belajar. Saya masih ingat itu setiap minggu sepertinya ada ajaran-ajaran baru yang Kudus kasih. Pernah saya khotbah, ketika saya berdiri, baru mau khotbah, tiba-tiba Tuhan kayak ngomong yang ini. Tuhan, gue belum siapin apa-apa. Itu baru tadi pagi gue dapat, gue belum. Akhirnya saya pilih yang B. Akhirnya tetap bagus juga, tetapi masih toleransi, masih awal tuh masih dikompromiin sama Tuhan. Saya masih ingat, kesadaran saya di mana saya benar-benar nggak mau ngerjain itu lagi, saudara. Itu terjadi ketika saya waktu itu lagi diundang retret youth di daerah Jogja, youth GPDI se-Jogja. Dihadiri sama penatua-penatua GPDI. Dan GPDI itu nggak pernah ngundang gereja lain kalau bukan GPDI gitu. Jadi saya diundang. Saya seneng, bangga. Apalagi yang pendeta luar diundang, saya sama satu lagi Christopher Tapiheru gitu kan. Dia terkenal, saya bukan siapa-siapa. Cuma wah gila gua. Wah itu jujur saya bangga, saudara. Jujur. Ini jujur. Nah, saya masih ingat di momen itu, bagian saya sesi pagi, dia duluan. Pas dia duluan khotbah kan, dia sesi malam, saya besok paginya. Pas saya lihat dia khotbah, wah itu saya lihat penatua-penatua GPD ada di belakang dengerin dia khotbah. Jadi selagi dia khotbah, memang saya dengerin, tapi di hati saya, wah harus khotbah yang paling bagus nih. Gue harus khotbah gue yang paling bagus nih. Iya dong. Jadi kayak, gue harus khotbah gue yang paling bagus nih.
Malamnya saya siapin yang paling bagus nih, deg-degan. Yang cari yang paling bagus, yang pernah gue khotbahin seumur hidup gue di AOC, di Light, di mana aja gue ngecek khotbah yang paling bagus gitu. Malamnya pas saya mau siapin, Tuhan ngomong A, ngomong yang ini. Terus saya bilang, aduh nggak bisa, yang ini jelek. Saya ingat saya pas khotbahin ini di Light, di AOC, saya bilang, gue ngomong apa ini? Saya rasa ini khotbah saya jelek banget. Terus tahu di hati saya ngomong A, tapi saya pikir B lebih indah dan lebih sesuai tema, kan dikasih tema saudara. Kalau saya suruh ngomong A, sedangkan saya suruh ngomong B, saya langsung bernego. Saya pikir ya mungkin salah dengar gitu kan. Jadi paginya saya tetap khotbahin yang B. Setelah saya khotbah, itu saudara tepuk tangan pendeta, wah kamu bagus sekali khotbahnya. Kamu siapa? Gereja siapa? Wah, gini kan, seneng. Balik di hotel saya tahu Tuhan marah. Saudara, itu pertama kalinya saya merasakan seperti Tuhan gak suka. Ada sesuatu yang di hati saya seperti, aku gak suka. Saya langsung berlutut, berdoa. Dan saya gak paham kenapa saat itu saudara. Sampai Tuhan buka. Kamu tahu kenapa aku begitu gak suka. Dan aku kasih kamu hadirat yang bikin kamu tahu aku gak suka. Kamu tahu? Karena hari itu, di sekian ratusan orang anak muda di situ, ada satu yang perlu dengar khotbah kamu yang A. Dan dia jadi gak denger. Hanya karena kamu cari B. Pujian dari manusia. Dari situ saya sadar, saudara. Itu salah satu pengalaman saya. Ketika Tuhan bicara, ada sebuah tuntutan untuk kita mau taat. Dan untuk kita mau masuk lebih dalam, saudara, ada kemauan untuk taat. Sekalipun serem, sekalipun geleng-geleng saya juga. Aduh Tuhan, kenapa? Kadang-kadang mesti sampaikan firman yang menurut saya kadang-kadang agak keras. Tapi sekali lagi, itu yang Tuhan taruh. Saya minta maaf. Karena saya juga bertanggung jawab kepada Tuhan untuk nyampein apa yang dia mau. Karena saya mau lebih dalam. Saya mau lebih dalam. Dan saudara, saya percaya ada sebuah bobot gini, makin kita dalam dengan Tuhan, makin sedikit yang kita bisa bawa. Ini sharing pengalaman, makin sedikit yang kita bisa bawa. Contoh, saya tahu hari-hari ini baru tahun ini saya diajar sesuatu lagi. Ya balik lagi. Kalau kita mau main istilahnya cuma sekedar, ya yang penting inilah Kristen gitu kan, ya udah nggak apa-apa, segitu yang kamu terima. Tapi kalau kamu mau alamin Tuhan lebih lagi, berjalan dengan Tuhan lebih lagi, itu di dalamnya butuh kemauan untuk berubah, kemauan untuk shift hidup kita. Kenapa miracle expensive? Kenapa mujizat expensive? Karena mujizat requires somebody to change their life. Mujizat memerlukan orang itu harus berubah. Sekali kamu alamin, kamu harus belajar berubah gitu. Kamu harus belajar berubah. Tuhan itu selalu tantang, balik lagi. Semakin kamu mau, kamu berkata, aku mau lebih dalam. Semakin sedikit yang kamu bisa bawa ke dalam. Contoh. Ini pengalaman, ya I'm being vulnerable. Saya buka jelek-jeleknya saya. Saya pribadi tahu saya terkadang, biar nggak terlalu jahat. Terkadang saya tahu saya sebenarnya nggak tahu sih. Saya ini nggak tahu permasalahan integritas. Soalnya kalau ditanya integritas itu apa sih? Integritas tuh bukan artinya gue nggak akan pernah buat salah. Kalau memang integritas artinya kamu nggak pernah buat salah, cuma Tuhan Yesus yang bisa punya integritas. Integritas bukan artinya kamu nggak pernah buat salah. Ini kemarin saya belajarin saudara untuk bicara di AJKI. Saudara, integritas dalam bahasa Greeknya dari kata integer, yang artinya integrasi. Saudara, integrasi kan nyambung. Jadi bicara soal kehidupan, kan kita nih kehidupan punya banyak bagian nih. Kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan spiritual, kehidupan karir gitu kan. Biasanya kita ini cenderung manusia ini punya kehidupan yang berbeda-beda pada setiap sektornya. Di spiritual gue menggebu-gebu, tapi kalau gue di kantor kerjaan gue gak pernah bicara tentang Tuhan sama sekali. Ya gitu. Di gereja gue sepertinya mencintai keluarga, tapi di dalam keluarga beda lagi. Itu namanya kamu bukan terintegrasi kehidupan kamu. Karena terpecah-pecah. Kehidupan yang terpecah-pecah itu bukan kehidupan yang berintegritas. Kehidupan yang berintegritas adalah kehidupan yang satu luar dalam semua sama.
semuanya dipimpin Tuhan. Gitu kan? Nah, saudara, ketika saya bicara soal integritas, ada kedalaman integritas tertentu yang Tuhan akan tuntut kehidupan kamu begitu kamu masuk dalam kedalaman. Ya, contoh, saya masih ingat dulu pas kita dulu tabrakan mobil, apa sih mobil apa dulu? Alphard. Saking emosinya saya sadar saya berbohong hari itu. Mungkin yang ada waktu itu, jadi pas ditanya, kan kita dipanggil ke kantor polisi. Berbohong sederhana sih. Jadi waktu itu saya lupa di mobil saya tuh ada Mama, Evelyn, Papa, saya lupa siapa lagi? Yeri ya? Vina ya? Ada Vina juga? Ya. Terus di belakang mobil kita baru ada Benny, Paulus, ada Tante Awan segala macam ya. Nah saya lupa bagaimana ceritanya. Pokoknya yang ke kantor polisi ujungnya yang stay di Bandung cuman saya, Ko Benny, sama siapa ya? Ko Robi ya, benar ya? Nah, Ko Robi di mobil gue bukan? Enggak. Bukan ya? Jadi dua-duanya nih bukan di mobil saya sendirian. Jadi begitu ngebahas, butuh saksi. Ini berdua ada di mobil saya, Pak. Hari itu saya lupa siapa yang tegur saya tentang, kalau nggak salah lu yang tegur gue ya. Iya, Robi tegur saya. Lu harusnya nggak boleh bohong kayak gitu. Saya sadar, ya. Saya sempat mikir-mikir, ya benar juga sih, saya sadar. Kadang-kadang yang kecil, contoh lagi nih saudara, itu satu. Nah, saya tahu, kadang-kadang kita nggak sadar, karena menurut saya, ya elah bohong kecil gitu kan. Nah saudara, ya awal sih memang nggak pernah ada teguran langsung ke Tuhan, tapi saya masih ingat kejadian itu. Terus, saya menikah dengan sebuah istri. Kalau istri saya nih memang, saya tahu orangnya saklek banget. Contoh, kalau saudara tahu, saya dulu ya nonton, kalau kita nonton bajakan oke, ada website bajakan kan. Istri saya nggak bisa. Integritas harus semuanya, dia bilang. Nggak bisa, gue nggak mau nonton yang bukan, lu piracy namanya. Gue diajar dari dulu nggak bisa, gue nggak bisa, itu against my conscience, dia bilang. Makanya dulu kalau kita nonton nonton film di JKI, itu kita beli. Filmnya kita beli. Ya kita beli. Jadi itu sesuatu yang sederhana. Nah, cuman di awal tahun ini saya sadar ada sesuatu yang Tuhan ajarin. Jadi pas kita pergi ke Bandung, kemarin kan awal tahun saya ajak Mama ke Bandung. Terus saya pikir saya nggak suka di swab. Nah, waktu itu kan awal tahun harus di swab. Saya juga tahu Mama pasti nggak suka di swab. Dan kebetulan ada jalan Tuhan. Ada satu anak saya yang bisa bikinin surat palsu menandakan bahwa kamu tuh negatif. Memang kita negatif, maksudnya gue tahu gue sehat, Mama sehat gitu. Itu sebelum saya kena COVID. Saya sehat semua, saya pikir ya gak ada salahnya. Jadi saya bikin aja tanpa persetujuan istri saya. Istri saya gak tahu. Hari hanya istri saya sempat ngoceng-ngoceng. Terus saya sempat, ya udah ini doang gitu kan. Ya elah kan gak bohong, memang negatif gitu kan. Tapi puji Tuhan memang itu surat gak kepake sih. Di sana gak ada yang cek gitu kan. Tapi saudara, pas saya pulang, apalagi pas saya lagi kena COVID, Tuhan bisa bikin saya sadar saya salah di situ. Itu sesuatu yang sebenarnya tegur. Hari ini kamu bohong kecil. Hari ini kamu nggak bisa dipercaya dari hal kecil. Saudara, balik lagi sederhana. Daud bukannya orang yang sempurna loh, tapi hati dia bisa dipercaya. Kenapa? Ketika ditegur ada respon bertobat. Dia nggak nutupin. Oh enggak. Kalau Saul beda, tutupin. Nah, saudara, saya jadi sadar di tahun ini ketika saya masuk begini, Tuhan seperti bukain untuk kedalaman berikut. Makanya kalau saudara tanya kenapa sekarang saya lagi puasa, ini jujur saudara, karena Tuhan bilang ke saya begini, kedisiplinan yang kamu punya nggak cukup untuk level kepemimpinan yang aku panggil kamu berikutnya. Puasa. Soalnya tahu saya paling males puasa, paling nggak suka puasa. Tapi balik lagi, ada sebuah undangan untuk kita mau masuk lebih dalam. Di dalamnya ada undangan untuk kita tidak kompromi dengan yang paling kecil. Ya, ini saya balik lagi, saya nggak bilang mulai sekarang nggak boleh ada barang palsu ya. Ya kecuali Tuhan yang bicara sama kamu ya, itu beda. Karena ketika Tuhan bicara ada anugerah untuk kamu mampu mengerjakan itu. Ya, jadi balik lagi bukan bicara soal mampu apa enggak saya untuk melakukan itu, bicara kemauan untuk taat. Karena ketika kamu mau, Tuhan yang akan sanggupi kamu. Ya. Ketika kamu mau, di dalamnya ada kemampuan yang Tuhan akan anugerahkan kepada kamu. Saudara, ada bobot hadirat Tuhan tertentu yang hanya bisa kita akses ketika kita taat pada assignment-nya Tuhan, penugasan Tuhan. Ketika kamu ditugaskan untuk A, walaupun rasanya aneh, walaupun apa,
takut. Tapi di dalamnya selalu ada anugerah, saudara. Ketika kamu berada, contoh, kenapa? Kalau Anda lihat Yunus, kita ambil cerita Yunus. Yunus berkata dia lari dari hadirat Tuhan, terus dimakan ikan. Lucunya, pertanyaan saya, gimana kok Yunus bisa lari dari hadirat Tuhan? Padahal kemana kita bisa lari dari Tuhan, betul nggak? Firman Tuhan berkata, ia lari dari Tuhan. Kenapa? Gimana sih dia bisa lari? Saudara, ketika saya renungkan, saya sadar, Yunus bukan lari dari Tuhan doang sebenarnya. Dia lari dari assignment-nya Tuhan. Karena ketika kamu ada di assignment-nya Tuhan, ada hadirat Allah yang bisa kamu akses dengan mudah. Ketika kamu berada di posisi ketaatan di mana Tuhan mau kamu ada, walaupun rasanya bertentangan dengan yang kadang-kadang sepertinya sendirian, saudara, tapi di situ kamu bisa mengakses hadirat Tuhan dengan lebih mudah dibandingkan kalau kamu melangkah keluar, gitu ya. Ambil contoh Daud. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia ada di atas atap di saat raja-raja harus pergi berperang, ya kan? Di saat musim di mana raja-raja pergi berperang, Daud malah nyantai-nyantai di atas soto rumah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kamu keluar dari assignment Tuhan, kamu tidak diperlengkapi dengan anugerah untuk memenangkan ujian yang akan datang dalam hidup kamu. Ketika Daud kena godaan, dia gak punya anugerah untuk memenangkan itu. Saudara, bukan bicara soal apakah Daud gak bisa mengekang nafsunya. Saudara, gak ada manusia yang bisa mengekang nafsunya tanpa anugerah Tuhan. Kenapa Daud, padahal mata keranjangnya seperti itu, kenapa baru jatuhnya di situ? Karena sisanya dia berjalan dalam anugerah. Sehingga anugerah memampukan kita untuk menolak godaan yang datang. Tapi kalau kamu gak mampu menolak godaan yang datang, itu artinya kamu gak di posisi yang tepat. Gak ada anugerahnya. Dasar semua perjalanan kehidupan kekristenan itu anugerah. Kalau kamu ada di posisi yang tepat, ada anugerah. Makanya posisi yang paling aman adalah posisi di mana kamu tahu Tuhan mau kamu ada. Dan setiap orang beda-beda posisinya. Mama saya dipanggil untuk pretelan kecil tuh semuanya. Beri makan, tugasnya dia tuh mengurus semua yang paling detil. Itu bagian dia. Bagian saya ada di bagian saya. Mendirikan sisa kerohaniannya. Bukan artinya saya salah, dia salah, enggak. Tapi detik saya melangkah keluar untuk mengerjakan bagian dia, saya gak punya anugerahnya. Ketika dia melangkah keluar untuk mengerjakan bagian saya, dia juga gak punya anugerahnya. Gak mampu. Ada sebuah penugasan yang disertai dengan anugerah. Itulah kenapa panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita unik sifatnya. Gak bisa sama. Tapi inti dari semuanya apa? Kemauan untuk taat. Kesediaan Tuhan, aku siap taat walaupun ini rasanya sepertinya against banget. Rasanya saya akan melukai banyak orang, rasanya doang biasanya. Faktanya enggak. Biasanya yang luka-luka ya kita sendiri karena proses. Sakit gitu. Tapi intinya itu jalan di mana Tuhan mau memurnikan kita. Undangan untuk masuk dalam kedalaman requires kita untuk berkata, Tuhan, aku mau taat. Makanya saya percaya ini musim-musim di mana saudara kita perlu engage, balik lagi. Engage, punya waktu gali kehausan itu, saudara. Karena saya percaya ketika kita mulai masuk dalam kedalaman, ada sesuatu yang Tuhan membukakan. Tutup di sini satu Tawarik yang tadi awalnya saya buka ya. Satu Tawarik di sini saya tutup di sini, saudara. Satu Tawarik 7. Dua Tawarik 7. Saudara diberkati sejauh ini. Sudah acak-acakan ya. Dua Tawarik 7. Sedikit aja ini yang saya tangkap untuk Tuhan mau sampaikan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara baca yuk. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara,
awal minggu ini saya baca kesaksian tentang sebuah tempat. Saya lupa tempatnya, tapi minggu depan karena saya nggak siap, ya balik lagi. Ini awal rencananya saya mau khotbah minggu-minggu berikutnya kalau udah siap. Tapi nanti minggu depannya saya bawa nama tempatnya. Saya akan kasih tahu nama tempatnya. Anda bisa search sendiri di Google. Ada sebuah daerah di daerah dunia ketiga yang sangat kering. Tanahnya sangat kering. Tanahnya sangat kering sampai apapun yang kamu tanam di situ pasti mati. Nggak bisa tumbuh apapun selama berabad-abad, saudara. Gak pernah ada tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Ya. Suatu hari di daerah situ juga begitu banyak yang namanya alcoholic abuse, drug abuse, karena kemiskinan dan ya pokoknya hidup mereka tuh hancur balau. Ya. Lalu di situ terjadi lawatan Tuhan yang begitu dahsyat, melanda, membawa pertobatan. Ingat saudara, lawatan Tuhan itu nggak pernah selalu untuk kita, tapi untuk orang lain. Jadi makanya kenapa saya minggu lalu bilang kesediaan untuk bagi hidup, kesediaan untuk pecah hidup, karena lawatan yang Tuhan mau kasih memerlukan wadah untuk kita bisa salurkan, untuk kita bisa pecah hidupnya ke sana. Ya. Makanya ketika Tante Awan, Om Ritual suka doain orang, itu sedang memecah hidup, ya kan? Suka doain, bener nggak sih? Ya kan? Ya kan, bener kan? Takut salah, oke? Ya itu sebenarnya kita memecah hidup kan? Itu kita memecah hidup. Nah saudara, kenapa? Karena untuk kita mau masuk dalam kedalaman harus ada yang bisa disalurkan. Kan mama bilang nggak bisa masuk terus, harus ada yang keluar gitu kan. Nah, ya semua kita mengerjakan bagian kita masing-masing ya. Nah terus balik lagi, saya baca cerita bagaimana dari situ terjadi lawatan Tuhan yang begitu dahsyat. Setelah lawatan itu, mendadak dalam waktu beberapa bulan, begitu banyak tanah itu pulih. Tanah itu pulih dan things mulai grow. Sampai saintis kampus-kampus mulai kirim mahasiswanya ke sana untuk pelajarin. Kok bisa tanah itu tumbuh? Saudara, saya sadar ini penggenapan firman yang ini, saudara. Dan umatku yang harus bertobat siapa? Orang jahat atau umatku? Umatku, kata Tuhan. Umatku yang namanya di atasnya namaku disebut, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan kita, maka Tuhan akan memulihkan negeri. Bahasa Inggrisnya gini, I will heal your land. Kalau saudara kita dapat di tanah merah tentang bagaimana Tuhan, waktu itu kita berdoa, pas kita ke mana WHI, ada yang nubuatin bagaimana kita mentransform culture di sana. Itu semua hanya bisa terjadi lewat perbalikan hati loh. Kesembuhan tanah tidak bisa dicapai lewat pekerjaan manusia. Kesembuhan tanah, kesembuhan negeri, saudara, tidak bisa dicapai lewat perencanaan kita untuk mensejahterakan rakyat atau strategi kita untuk membangun tempat. Itu nggak bisa dengan perencanaan manusia, nggak bisa. Kalau kita mau kerjakan yang spektakuler, we have to get down on our knees. Kita harus turun ke lutut kita dan mencari Tuhan. Umatku yang perlu berbalik kita, yang perlu bertobat kita, yang perlu mencari Tuhan kita, yang perlu berseru kepada nama Tuhan kita. Amin. Nah saudara, saya percaya kalau Anda lihat pergerakan-pergerakan yang dulu, saudara, tidak pernah ada satupun pergerakan atau lawatan Tuhan yang terjadi tanpa adanya syafaat, tanpa adanya tubuh Kristus yang berdoa. Saudara, saya nggak tahu saya udah share di sini atau belum. John Bevere pernah cerita tentang bagaimana gereja akan keluar dari padang gurun. Udah dengar belum? Ya, jadi sebelum 2020, ini jauh sebelum 2020, sorry. Jauh sebelumnya, John Bevere tuh kan dulu bekerja di bawah Benny Hinn kan, di bawah gereja yang cukup besar. Dia adalah salah satu pastoral Benny Hinn dulu, John Bevere. Nah terus dia tuh lihat pergerakan-pergerakan yang awal dulu terjadi di zamannya Benny. Itu kan adalah, dia tahu dari Catherine Kuhlman, Azusa Street, itu kan terus merembet kan. Sampai kita lihat dari Benny Hinn masih ada kecap-kecap sedikit-sedikit mujizat-mujizat yang ajaib, di mana orang bondong-bondong untuk alami mujizat, untuk ketemu dengan Tuhan dan sebagainya. Dia bilang, ketika masa-masa itu kan sempat redup. Ya kita tahu, kita nggak ngomong ini, cuman kan beliau pernah jatuh dan sebagainya ya. Kita nggak bilang, ya udahlah, pokoknya bagaimana sekarang beliau bangkit lagi, itu yang paling penting gitu kan. Tapi kan beliau pernah, pergerakan itu sempat mati, itu yang saya mau sampaikan. Pergerakan itu sempat mati. John Bevere pernah dibilang Tuhan bilang begini, aku kasih gerejaku untuk mengecap sedikit kuasa yang surga punya, untuk melihat bagaimana gereja menanganinya. Dan aku lihat penangan bagaimana gereja menanganinya sangat-sangat tidak baik. Karena itu aku harus bawa gerejaku ke padang gurun.
Jadi makanya kita lihat sepertinya kering. Kita gereja seperti mengalami kekeringan. Tetapi belakangan ini dari beberapa tahun yang lalu kan, suara kegerakan mulai dibangkitkan lagi. Nah, saudara, sebelum 2020 menerjang, sebelum COVID, dia khotbah 2019 akhir. Saya nonton videonya 2019 akhir, saudara. Khotbah yang dia khotbahin 2019 akhir, tapi saya nontonnya baru kemarin gitu. Dia bilang, bersiap karena Tuhan bilang, gereja sedang mau keluar dari padang gurunnya. Gereja sedang mau keluar dari padang gurunnya untuk masuk dalam inheritance dia. Tapi ketika kita mau keluar, pertentangan di depan pertempuran ketika mau masuk tanah perjanjian ke pertempuran paling ganas. Nah, baru terjadi COVID gitu. Jadi yang saya tahu, pergerakan di depan menanti. Itu yang saya tahu dari hati saya. Ya. Dan balik lagi, untuk kita bisa mengalami, bukan cuma sekedar melihat. Saudara, saya punya kerinduan untuk kita ini jadi bagian. We partake, kita ambil bagian. Ketika kita berlutut berseru mencari Tuhan, karena Tuhan mencari umatnya yang mau turun ke bawah. Turun ke bawah, lutut, mencari Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, jangan pernah tinggalkan DNA kita. DNA kita adalah pencari lawatan. Saudara, itu dari dulu, dari yang pertama kali saya ikut Bahtera, itu yang udah terpatri di hati saya. Kita Bahtera untuk mencari lawatan, mengejar lawatan. Itu yang sampai hari ini masih ada di hati saya, kerinduan saya untuk melihat lawatan. Tapi balik lagi, yang perlu berbalik ya kita, bukan mereka. Heal our land. Ya. Sampai kita bisa berdoa seperti Nehemia. Tuhan, ampuni kami. Padahal dia nggak dosa. Tapi dia menganggap bangsanya adalah dia sendiri, kesalahan bangsanya adalah dia sendiri, sampai dia bisa mengerang, Tuhan ampuni kami. God is looking for people yang bisa golo, turun ke bawah. Turun ke bawah untuk meminta yang namanya visitasi. Visitasi.